Pagi-pagi makan nasi kebuli. Cakep. Jangan lupa dibagi-bagi ya. Kami berdua hadir kembali membawa segudang informasi. Yeay. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Ngape kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kita kembali berjumpa hari ini di Ngape menghadirkan informasi, inspirasi dan juga solusi. Iya, dia Aisy Gunadi dan dia saya Erwin Syah menjumpai Anda seperti biasa ya Aisy ya. Kita ya, kurang lebih 1 jam akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber terkait tema yang seperti biasa ya. Setiap harinya kita berbeda-beda begitu sesuai dengan apa sih yang sedang aktual saat ini begitu akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Ya. Dan hari ini sebelum kita masuk ke tema kita yang pastinya merupakan informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Seperti biasa kita kembali mengingatkan para pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah itu dia. Iya, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas di luar rumah. Iya betul. Mencuci tangan juga ya dengan sabun dan air mengalir nih tetap diterapkan begitu walaupun kondisi pandemi COVID-19 melandai yang menjadi penderitanya pun juga semakin berkurang begitu, namun kita tetap berharap semuanya benar-benar clear, bersih begitu dan akhirnya semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa begitu Aisy ya. Sekali. Oke, kita langsung saja ini untuk tema hari ini ada apa Aisy? Untuk tema hari ini kita ada persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Nah ya ini 2 tahun kemarin memang pelaksanaan ibadah haji untuk calon jemaah haji Indonesia tidak ada begitu ya karena juga pandemi COVID-19 sempat terhambat seperti itu Erwin ya. Terkait juga apa ya memang ini izinnya dari Arab Saudi begitu ya karena memang tidak dikeluarkan izin untuk masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah haji selama 2 tahun yang lalu begitu. Nah ini berita gembira, senang sekali tahun ini rencananya masyarakat Indonesia pun juga diperbolehkan untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Iya betul, dan hari ini kita juga akan membahas tentang kesiapan penyelenggaraan haji dan umroh bagi umat muslim yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan narasumber yang pastinya sudah kita siapkan, udah kita hadirkan hari ini untuk para pemirsa di rumah, kita punya satu informasi terlebih dahulu mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 selengkapnya untuk Anda. Calon jemaah haji Indonesia dipastikan akan berangkat pada musim haji tahun 2022 ini. Setelah 2 tahun kemarin aktivitas haji harus ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Kementerian Agama Kemenak mengumumkan jemaah haji reguler yang berhak berangkat ke Tanah Suci. Kabar ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh calon jemaah haji Indonesia. Kendati memang ada persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang harus diikuti oleh semua negara yang akan mengirimkan calon jemaah haji. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi menerbitkan aturan bahwa jemaah haji yang berusia di bawah 65 tahun atau mereka yang lahir sebelum tanggal 30 Juni 1957 yang bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Dikutip dari laman Pikiran Rakyat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Syaiful Mujab menyatakan waktu persiapan penyelenggaraan haji tidak banyak, mengingat tanggal 4 Juni 2022 sudah mulai ada pemberangkatan calon haji. Data jemaah haji reguler yang berhak berangkat selanjutnya dikoordinasikan ke semua kantor wilayah, Kanwil, dan juga tim Siskohat. Sebelumnya dalam aturan yang ditandatangani oleh Menteri Agama pada tanggal 22 April untuk kuota haji Indonesia sebanyak 100.051 orang, terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Untuk Provinsi Kalimantan Timur mendapat jatah sebanyak 1.174 kuota haji yang tersebar di 10 kabupaten kota. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya Aisyah, dan kita senang sekali mendengar berita ini 1.174 kuota haji untuk masyarakat Kalimantan Timur di tahun 2022 ini. Walaupun ini kita tahu ya jumlahnya pun kuotanya pun masih jauh dari jumlah-jumlah biasanya begitu sebelum pandemi, tapi
Namun kita tetap bersyukur ya, iya, benar, ini ada kesempatan. Di tahun ini para calon jemaah haji bisa berangkat untuk umroh dan haji ya, seperti itu. Baik, kita akan berbincang banyak mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022 ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kami langsung saja undang yang pertama Dr. Haji Ahmad Ridani MM, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Kaltim. Dan juga Bapak Haji Kabul Budiono selaku Subkoordinator Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kanwil Kemenak Kalimantan Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak-bapak. Selamat siang Bapak. Silakan Pak Ahmad Ridani. Selanjutnya Pak Kabul, silakan duduk Pak. Selamat siang Pak. Iya. Mohon maaf lahir dan batin ya Bapak-bapak, masih di suasana Idul Fitri. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di Ngapeh siang hari ini ya. Kita langsung ngobrol ya Aisyah ini mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022. Saya ingin ke Pak Ahmad Ridani terlebih dahulu. Pak Ahmad Ridani 1174 ya untuk kuota calon jamaah haji Kalimantan Timur di tahun ini. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjut Pak terkait dengan keputusan yang dikeluarkan ini untuk pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Kaltim. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama kita bersyukur dulu ya. Alhamdulillah tahun ini kita bisa memberangkatkan haji walaupun kotanya tidak sampai 50% dibandingkan dengan kota normal. Tapi tetap kita syukuri karena sudah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jemaah haji. Nah, Kalimantan Timur mendapatkan kota haji sebesar 1174 yang tersebar di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan saat ini mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 20 Mei sedang dilaksanakan konfirmasi pelunasan, konfirmasi pelunasan dalam rangka persiapan kita untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Karena list daftar nama sudah kami sampaikan semua ke kabupaten kota dan saat ini sedang melaksanakan konfirmasi pelunasan di bank-bank di mana mereka mendaftar kemarin. Dan selanjutnya di Kanwil saat ini sedang melaksanakan scanning paspor. Ini dalam rangka persiapan untuk pempisahan mereka ke Tanah Suci. Jadi Siskohat sedang tersambung dengan EHAJ Saudi Arabia ini untuk mempisah jemaah haji. Nah, ini. Jadi insya Allah nanti selesai tuntas kita akan siap memberangkatkan. Dan selanjutnya saat ini juga kami dalam persiapan untuk pemantapan di asrama haji karena pada tanggal 3 Juni itu sesuai dengan sidul itu sudah harus masuk asrama haji. Tanggal berapa Pak? Tanggal 3 Juni sudah 3 masuk, Juni, ya? Tanggal 4 kan udah berangkat. Iya. Ini termasuk untuk Kaltim juga? Untuk Kaltim ini belum, kita belum tahu karena dari pusat belum dibagikan ya, kita apa masuk gelombang pertama atau gelombang kedua. Baik. Kalau dia gelombang pertama itu tanggal 3 Juli sudah masuk asrama haji, tanggal 4 sudah berangkat. Nah, kami berharap memang dimanapun gelombang 1 ataupun 2 kami sudah selalu siap. Iya. Baik, lalu Bapak kan seperti yang kita tahu 2 tahun ke belakang kita dihadapi oleh COVID-19 dan akhirnya jadi menghambat umroh dan haji ini keberangkatannya. Nah, untuk di tahun ini apakah ada pelayanan khusus atau strategi-strategi khusus yang diimplementasikan dalam melayani atau menghadapi para jemaah haji? Ya, dalam pelayanan haji memang ada perubahan ya sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Pelayanan haji sekarang ditingkatkan dengan lebih banyak menggunakan sistem ya. Jadi pendaftaran haji saja itu tidak mesti harus tatap muka, tapi sudah bisa menggunakan dengan sistem aplikasi aplikasi untuk pendaftaran haji. Jadi dengan itu kita cukup dengan di HP saja ya kita sudah bisa daftar haji. Seperti itu. Jadi tidak perlu bisa datang-datang harus ke kantor. Nah, jadi sudah ini ada kemudahan-kemudahan yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian yang kedua kita melaksanakan pembinaan. Ada yang namanya pembinaan manasik haji sepanjang tahun. Nanti secara teknis bisa Pak Kabul menjelaskan. Ini dilakukan juga dengan berbagai cara, itu baik secara online maupun tatap muka, disesuaikan dengan protokol kesehatan. Ini dan kami melaksanakan berbasis regu dan rombongan. Regu rombongan ini berbasis berdasarkan tempat tinggal. Jadi mereka yang tempat tinggal berdekatan itu kita bentuk dalam regu-regu.
Dan ini sudah kita lakukan sudah beberapa waktu yang lalu, sehingga koordinasi antara kami dari kantor Kementerian Agama juga dengan jemaah itu selalu tersambung. Seperti itu. Iya, baik. Pak Kabul, mengenai khususnya jamaah haji ya, 1174 masyarakat Kaltim yang akan berangkat ini tahun 2022 ini, bagaimana terkait dengan pembinaan dan juga persiapan? Mungkin walaupun waktunya makin mepet begitu ya, tapi siapa tahu masih ada saja hal seperti manasik misalnya pembinaan yang dilakukan kepada calon ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa jamaah yang sudah tertunda 2 tahun ini tetap ya kita lakukan pembinaan di daerah. Jadi karena memang yang punya jamaah ini kan kabupaten kota. Jadi pembinaan kami ada yang bentuknya manasik sepanjang tahun, nah, kemudian juga ada manasik reguler ya. Jadi nanti untuk tahun ini, untuk pengecualian tahun ini, manasik kita dilaksanakan hanya sebanyak 6 kali. Di 2 kali di Kemenak Kabupaten Kota dengan materi berbeda, kemudian nanti 4 pertemuan di kecamatan, di KUA kecamatan dengan materi yang berbeda. Nah itu semua insya Allah akan memberikan bekal kepada jamaah kita terhadap persiapan, terutamanya ibadah mereka ya. Jadi jangan sampai sudah menunggu sekian lama, tertunda lagi 2 tahun, itu ibadah mereka tidak maksimal. Tapi insya Allah kita yakin dan percaya, karena selama 2 tahun menunggu ini, mereka tetap dilakukan pembinaan di daerah. Sekalipun tidak ada anggaran, mereka itu menggunakan anggaran mandiri. Bahkan mereka itu ngumpul per rombongan yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, satu rombongan ngumpul di rumah Ustadz, Kiai begitu, mereka melaksanakan bimbingan manasik. Jadi terus dilaksanakan, karena memang harapan kita dengan tertunda jangan justru kendor gitu ya manasiknya, tapi terus selalu ditingkatkan sehingga nanti ketika sudah berangkat itu mereka udah siap lahir batin. Jangan sampai lagi nanti sampai di sana ini harus melakukan apa gitu, ini harus ibadah apa gitu. Jadi mereka udah insya Allah apa ya istilahnya move on lah ya gitu ya, langsung jalan lah gitu, nggak perlu banyak bimbingan lagi yang dibutuhkan gitu, karena mereka udah siap sekali gitu. Nah jadi seperti itu. Nah tahun sebelumnya itu manasik 10 kali, nah tahun ini ada perubahan karena memang kondisinya seperti ini. Tapi insya Allah sekalipun tidak terlalu banyak tatap mukanya, karena sudah 2 tahun ini jalan pembinaan di daerah-daerah, insya Allah jamaah kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah. Harapan kita semuanya mabrur lah kan begitu. Amin insya Allah ya, di kabupaten kota. Silakan Pak. Jadi memang ya 2 tahun kita vakum ini ya, tapi berikan hikmah yang luar biasa ternyata. Jadi jemaah kita ini bisa kita verifikasi dengan memilah-milah ya, yang terkait dengan ibadah penunjang haji, seperti ya membaca Al-Quran ya seperti itu. Jadi ada ternyata jemaah kita juga mungkin yang baca Al-Qurannya masih belum pasti benar kan, akhirnya dipilah-pilah. Ada mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, sehingga dengan begini ada kesempatan kita untuk memberikan mereka pembinaan bagaimana membaca Al-Quran, sehingga ada yang menggunakan metode Iqra ya, contoh di Balikpapan. Jadi mereka melaksanakan metode Iqra sampai tamat. Nah alhamdulillah kan, nah sehingga jemaah semua bisa baca Al-Quran sudah, alhamdulillah. Karena sangat rugi rasanya kita ya kalau melaksanakan ibadah haji nanti nggak membaca Al-Quran ketika sampai di Masjidil Haram. Kan kita habis sholat kita bisa baca Al-Quran gitu kan, ini kesempatan untuk beribadah. Nah jadi semua bacaan ibadah kan menggunakan bahasa Arab seperti itu. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana ya, agak sulit juga jadinya kan dalam beribadah. Nah jadi waktu yang panjang ini dimanfaatkan untuk mendalami ibadah-ibadah selain juga masalah manasik hajinya. Nah jadi ibadah-ibadah penunjang seperti itu juga diberikan kepada jemaah haji kita. Nah, ini manfaat yang luar biasa sekali. Iya, itu hikmah luar biasa ya, karena pandemi tertunda 2 tahun. Baik, Aisyah, kita akan lanjutkan obrolan ini dengan Kanwil Kemenak Kaltim, tentu usai pariwara berikut ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Ngape.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai siang hari menghadirkan Berbagi. informasi, inspirasi dan juga solusi. Iya, ada banyak sekali ya obrolan kita hari ini, namanya juga Ngape ya Isi. Iya Artinya benar, kan pasti ngobrol-ngobrol Erwin ya. berbincang-bincang begitu ya. Kita masih membahas ini mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 bersama Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita mau hadirkan juga nih satu buah informasi tambahan juga untuk Anda, masih juga terkait dengan kuota haji begitu ya Ais ya. Iya, betul. Ini dia informasinya kami hadirkan. Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan telah menetapkan kuota jamaah haji sebanyak 239 orang pada tahun 2022 ini, di mana jumlah ini masih 45% dari kuota daftar tunggu haji asal Kota Balikpapan yang ada, dan akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada bulan Juni 2022. Dari 527 jemaah calon haji tahun 2020 atau daftar tunggu, hanya 239 jemaah calon haji yang berangkat pada tahun 2022 ini. Dan kuota ini sudah disesuaikan dari Kementerian Agama Pusat. Saat ini kantor Kemenak Kota Balikpapan tengah mempersiapkan sejumlah dokumen jemaah calon haji seperti paspor para jemaah dan surat-surat kesehatan. Pemerintah Arab Saudi tidak hanya membatasi jumlah kuota haji, namun juga membatasi usia yang berangkat ke Tanah Suci Mekah, yakni usia maksimal 65 tahun dan minimal usia 18 tahun. Hal ini karena pertimbangan faktor kesehatan, terutama kondisi yang masih berada dalam pandemi COVID-19. Ya, itu dia. Itu dari Balikpapan informasinya ya, pemirsa, dan sudah kami hadirkan. Untuk itu kita lanjutkan lagi nih obrolannya, masih mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022. Saya ingin ke Pak Ahmad Ridani. Pak Ahmad, mungkin bisa disampaikan juga Pak, ini pembagian 1.174 calon jemaah haji kuota untuk Kaltim. Ini sebagian besar dari kabupaten kota, Pak. Yang mana Pak yang mendapatkan jumlah yang banyak? Oh iya, ini kan dihitung 40% daripada porsi normal ya, jadi kota normal. Jadi yang terbesar Samarinda, Samarinda 260. Ya, 260 jamaah. Iya, baru Balikpapan ya, justru Balikpapan. Dan ketiga Kota Kartanegara. Dan yang terendah adalah Mahakam Ulu, itu ada 4 atau 5 gitu ya, jemaah hajinya. Nah ini, dan itu juga berdasarkan memang membandingkan dengan kota haji tahun 2019. Nah, jadi 45% dari itu. Karena dalam kondisi normal, kota kita itu sebesar 2.565 seperti itu. Nah, jadi memang jauh sih dari yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah juga lah, walaupun hanya 45%, tapi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, kita syukuri. Karena dengan bisa diberkati haji pada tahun ini mudah-mudahan juga menambah semangat juga jemaah haji kita yang menunggu dengan harap-harap cemas begitu kan. Kami katanya mau nasik terus, tapi kapan jadi berangkat enggak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah hafal luar kepala mungkin ya. yang manasik gitu Pak ya. Nah, sambil nunggu. Dan kita berharap tahun depan sudah normal kembali, sehingga jemaah haji yang tahun ini tidak bisa berangkat, insya Allah akan diberangkatkan pada tahun depan. Seperti itu. Iya. Baik, lalu Bapak, selain adanya COVID-19 nih, adakah faktor penghambat lain yang akhirnya menjadi kendala nih untuk penyelenggaraan haji di tahun ini, Pak? Saya kira kemarin kan yang menjadi kendala utama hanya pandemi itu saja sih sebenarnya. Yang juga sekarang juga seperti itu. Jadi hal-hal yang lain saya kira dapat teratasi lah. Artinya bukan sesuatu yang menjadi penghambat utama. Karena kita sudah 7 tahun kan melaksanakan ibadah haji. Kita sudah, artinya pekerjaan rutin ini sudah tahapan-tahapannya sudah kita lakukan, dan insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi hanya penghambatnya ya pandemi seperti ini saja. Mudah-mudahan ke depan ini pandemi ini tidak lagi terjadi. Gitu. Baik. Lalu saya ingin ke Pak Kabul. Pak Kabul mungkin juga bisa memberikan tanggapan. Ini kan ada pembatasan ya Pak untuk jumlah usia. Tadi kan maksimal 65 tahun, paling muda 18 tahun. Kaitannya mungkin dengan kuota ini selanjutnya seperti itu nanti bagaimana begitu Pak? Apakah juga ini akan menjadi pengaruh ke depannya? Ya, jadi batasan usia ini kan yang menentukan bukan pemerintah Indonesia ya, itu yang perlu kita pahamkan. Artinya memang ini batasan ini memang pemerintah Arab Saudi yang menentukan. Jadi usia di bawah 65 ya, di bawah 65. Nah,
dan kemudian kuotanya juga dibatasi kan gitu ya, yang tadinya 100% 2000 sekian dan akhirnya sekarang hanya 45% menjadi 1100 sekian. Nah, pemerintah Arab Saudi tentu dalam menetapkan pembatasan ini kan mereka punya pertimbangan ya, punya pertimbangan. Ketika melaksanakan ibadah haji di sana itu mungkin mereka melihat setiap tahunnya itu jamaah-jamaah yang usia di atas 65 itu mungkin banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan gitu ya, sehingga kan tahun ini masih dianggap pandemi gitu, masih dianggap pandemi, sehingga pemerintah Arab Saudi membatasi usia di bawah 65 itu. Dan kemudian di sana juga ada batasan-batasan tempat ya, seperti di Arafah itu nanti kan musim haji itu kan puncaknya di Arafah. Nah, ketika di Arafah nanti tendanya yang dulunya kita hanya space-nya satu orang itu 0,80-an sentimeter. Nah, sekarang agak jauh jaraknya karena dibatasi begitu ya. Karena memang masih harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Intinya kan seperti itu ya di Arab Saudi. Mereka juga tidak ingin kecolongan. Siapa tahu mungkin dari negara-negara tamu ya yang mengirim jamaah haji mungkin masih ada yang bawa virus dan segala macam, mereka kan juga nggak mau kecolongan, sehingga protokol kesehatan tetap diterapkan. PCR juga masih menjadikan syarat ya untuk keberangkatan itu gitu. Jadi semua itu memang sudah menjadi ketetapan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah dan kita harus menghormati keputusan itu tentunya gitu. Nah, iya. Baik. Iya, baik. Nah, kalau tadi kan sempat disampaikan juga oleh Pak Ahmad Ridani bahwa sekarang salah satu prosesnya adalah proses pelunasan nih. Nah, untuk tabungan, apakah ada program atau fasilitas menabung seperti itu untuk ibadah haji yang disediakan seperti itu, Pak? Ya ini kan sebelum kita mendaftar haji kan harus punya tabungan haji. Ya, jadi paling rendah setorannya 25 juta lah satu anak. Minimal 25 juta ya. Jadi seperti itu. Untuk setoran awalnya. Nah, yang itu yang dimasukkan oleh BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji itu sebagai dana penempatan. Sebetulnya jemaah kita ya pada tahun ini itu bayarnya itu kurang lebih 83 juta sekian. Nah, tapi kan hanya yang dibayar hanya 41 sekitar 200 sekian gitu loh. Sehingga ada kurang lebih 41 juta 800 sekian yang disubsidi dari dana penempatan itu. Nah, ini dari manfaat dia nabung dari awal tadi, jemaah haji yang setoran awal tadi yang 25 juta awal itu. Nah, ini. Sehingga bagi jemaah yang kemarin mau diberangkatkan 2020 kan, nggak jadi berangkat, itu mereka sudah melunasi. Itu yang sekarang ini mereka nggak bayar lagi. Kecuali bagi mereka yang menarik uang pelunasannya, ya kan, yang pelunasannya itu mereka akan melunasi sesuai dengan selisihnya itu. Iya, jadi sekali lagi yang perlu dipahami sebenarnya total ibadah haji satu orang itu 83 juta sekian begitu ya Pak. Kemudian disubsidi oleh dana penempatan itu. Dana penempatan dari setoran awal haji tadi ya, sehingga betul. Hanya perlu melunasi 41.363.000. Oke, 41 juta lebih, hampir 42 juta begitu ya Pak. Nah, terkait masih dengan masalah protokol kesehatan ini Pak, pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini seperti apa nantinya akan diberlakukan yang ditetapkan juga oleh pemerintah Arab Saudi? Apakah nanti mesti harus misalnya vaksinasi booster sudah lengkap, kemudian juga tes PCR berangkat dan tiba, atau seperti apa sih nanti? Atau bahkan mungkin karantina misalnya, gimana Pak, bisa dijelaskan? Jadi kalau karantina sih enggak lagi. Jadi, karantina tidak lagi ya? Jadi kita untuk mempisahkan saja, pisah itu wajib sudah jemaah haji itu sudah vaksin lengkap. Pada saat permohonan visa? Iya, visa. Jadi kalau dia vaksin nggak lengkap, itu visa nggak keluar. Nah, itu. Makanya sekarang ini kami meminta kepada jemaah haji ya, supaya mereka melengkapi vaksinnya. Karena sebagai syarat kita untuk mengupload data itu untuk mengirim ke e-Hajj-nya Saudi Arabia itu agar mereka dapat visa nantinya. Kalau mereka tidak lengkap visa vaksinnya, maka secara otomatis nanti tertolak di sana, nggak bisa di-upload seperti itu. Jadi oleh karena itu seluruh kawan-kawan kita di kabupaten kota ini supaya proaktif lah untuk mengajak jemaah kita supaya mereka segera menuntaskan vaksinnya ini. Nah, kemudian ketika ingin berangkat itu mereka sudah dinyatakan negatif melalui hasil PCR-nya. Nah, itu ya. Jadi sebelum berangkat nanti harus tes PCR dulu ya Pak. PCR. Oke.
Nah, lalu Pak, adakah upaya-upaya yang terus ditingkatkan begitu untuk melayani para jemaah haji seperti yang tadi Bapak bilang kan untuk sekarang kita sudah bisa lebih mudah nih untuk mendaftar melalui handphone saja. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Ya itu kan menggunakan ini, jadi aplikasi Haji Pintar ya. Haji Pintar itu bisa diupload di Play Store. Bisa di sana bisa dia. Nah itu mudah, jadi kita biar di rumah saja bisa gitu. Yang penting kita sudah menabung uang 25 juta tadi yang di bank tertambung, yang dengan BP. Itu yaitu bank BSI salah satu ya. Jadi bank syariah lah, semua bank syariah. Jadi bisa KSI, bisa muamalat syariah, banyak semua yang syariah lah. Nah seperti itu. Nah jadi setelah mereka menyetabkan itu, dia bisa mendaftar nanti lihat ini. Yang penting usianya ya minimal itu 18 tahun. Kalau daftar? Berangkat ya kalau daftar ya, kalau mendaftar 13 tahun ya. Mendaftar 13 tahun ya Pak ya. Ketika berangkat 18 tahun. Jadi yang penting minimal seperti itu. Jadi kalau yang usia masih bawah nggak ada batasan mau mendaftar itu. Nah silakan. Nah, jadi setelah mereka itu kan daftar bisa itu. Kalau misalnya ada ragu-ragu ya silakan, kalau misalnya rumah dekat dengan kantor Kementerian Agama ya datang juga nggak apa-apa kan, biar lebih mudah komunikasi kan seperti itu. Jadi banyak jalan lah. Nah, kemudian yang ketiga sedang direncanakan juga itu pendaftaran haji sistem keliling mobile. Jadi kita yang datang seperti sistem keliling lah seperti itu. Jadi misalnya nanti kendaraan kita standby di kecamatan mana gitu kan, jika mereka datang untuk daftar situ. Sekarang kita sudah mulai jemput bola dan jemaah. Jadi jemaah ya kita upayakan supaya mereka merasa nyaman dengan pendaftaran ini, merasa terlayani dengan baik, sehingga daftar haji ini bukan sesuatu yang sulit sekali itu kan. Dan kami juga sosialisasi juga lihat dengan berbagai cara, dengan ya lewat seperti di grup-grup media sosial dan sebagainya seperti itu kan. Dan berbagai cara dengan menggunakan istilah komedi dan sebagainya, cara mendaftar seperti itu kan. Sehingga mudah dipahami mendaftar itu. Bukan sesuatu yang sulit lagi untuk berhaji daftarnya. Ada banyak upaya dilakukan begitu Pak ya, bahkan dengan cara yang sederhana, ringan begitu untuk mengajak masyarakat menunaikan ibadah haji. Nah, namun masalahnya yang muncul adalah, saya ingin ke Pak Kabul, daftar tunggunya ini Pak, kan banyak yang daftar akhirnya kuota juga terbatas begitu, daftar tunggunya ini berapa lama sih Pak untuk Kalimantan Timur kira-kira untuk kalau daftar hari ini nih, tahun berapa kira-kira berangkatnya Pak? Ya kalau daftar hari ini ya, ini kan rata-rata untuk Kalimantan Timur kan sekitar sudah 28 tahun. Jadi rata-rata Kalimantan Timur. Nah, jadi kalau daftar hari ini ya berarti kurang lebih seperti itu. 28 tahun kemudian. Memang ada daerah tertentu yang lebih daripada itu gitu ya. Nah, tapi kan karena ini kondisi pandemi ya, tapi nanti mudah-mudahan ketika sudah kondisinya normal kembali, ya mudah-mudahan setiap tahun itu kan pasti ada pergerakan. Katakanlah mungkin yang menunggu lama dia sudah daftar juga di khusus gitu ya, mereka bisa berangkat lebih awal sehingga akan mengurangi juga daftar tunggu kan begitu ya. Jadi ya kita juga terus berusaha ya, pemerintah dalam hal ini terus berusaha juga lobby-lobby ke Arab Saudi, mudah-mudahan kuota Indonesia selalu ditambah gitu setiap tahunnya karena melihat kondisi jamaah tunggu kita ini sudah semakin panjang urutannya gitu ya. Dan regulasi-regulasi juga sudah terlalu dibuat, dikembangkan. Nah, dulu usia 75 tahun itu baru dianggap lansia. Nah, sekarang di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 usia 65 sudah dianggap lansia. Jadi banyak perubahan-perubahan. Kemudian ketika jamaah meninggal dunia sebelum berangkat ya, sebelum masuk asrama haji, itu bisa dilimpahkan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Banyaklah mudah-mudahan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid tadi, luar biasa pemerintah dalam hal ini membuat regulasi, memberikan kemudahan-kemudahan kepada jamaah. Kalau dulu kan meninggal ya sudah nggak bisa dilimpahkan, harus diambil daftar baru dan itu daftar tunggunya kan lama gitu. Nah, kalau sekarang enggak. Banyak sekali kemudahan-kemudahan lah. Nah, seperti itu. Jadi regulasi kita sudah banyak kemudahan. Ya, memang di Kalimantan Timur ini ya, saya kira dengan daftar tunggu orang lebih 76.000 lebih ya. 76 daftar tunggunya 76.000. Data kita kemarin itu 76.743 yang daftar tunggunya. Itu yang tertinggi di Bontang. Itu 38 tahun. Bayangkan saya 38 tahun. Yang terendah Mahulu itu kurang lebih 6 tahun antriannya. Nah ini, jadi dengan waktu yang panjang ini kan kalau misalnya kita daftar kita usia 40 tahun,
anggaplah rata-rata 20 tahun. Jadi umur 68 tahun kalau 68. ya 68 tahun. Iya. diangkat. Kalau umur panjang insya Allah. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Nah ini mudah-mudahan ini kita dari tahun ke tahun ada penambahan kuota ya, sehingga yang daftar panjang ini bisa diperpendek begitu kan, sehingga jemaah haji bisa terlaksana. Betul. Iya. Baik. Lalu Pak, apakah ada bentuk pelayanan-pelayanan lain nih selain sosialisasi yang gencar dilakukan di media sosial, lalu sekarang sudah adanya mobile nih untuk pelaksanaan ibadah haji seperti itu. Termasuk ke dunia pendidikan juga mungkin ya, Aisyah, apakah sekolah-sekolah misalnya begitu ada tidak Pak? Iya, untuk sekolah-sekolah kan sedang kita ini kan ya, ada materi agama itu kan, ada materi manasik haji. Nah jadi kan kadang ada manasik haji cilik tuh ya, anak TK, anak RA itu kan ada belajar manasik haji. Supaya sejak kecil mereka sudah terdidik bagaimana sih cara orang berikhram itu. Ya kan ihram itu kayaknya gampang kelihatannya ya, tapi kita dilaksanakan kadang sering juga salah. Saya contohnya ya, ketika saya tugas gitu ya, ada jemaah yang nggak bisa pakai baju ihram ternyata kan, ya harus kita bantu masangkan ke caranya gitu. Padahal kelihatan kayak mudah, padahal kalau kita nggak ngerti caranya itu bisa salah-salah soalnya. Karena kita kan belah bisa jalan atau bisa terbuka begitu kan, sementara kita nggak boleh pakai dalaman gitu kan, nggak pakai dalam begitu. Nah itu perlu yang kayak gitu seperti kalau tapi perlu dipahami dengan baik. Nah, gitu. Jadi pembinaan pendidikan agama juga menyangkut masalah juga tentang manasik haji. Jadi gimana anak-anak itu kita ajari gimana supaya mereka sudah memahami tentang manasik haji. Iya, baik. Pak Kabul, ini sedikit waktu memang untuk persiapan jamaah haji di kabupaten kota sendiri sudah gimana Pak? Informasi apakah sudah siap dan calon jamaah hajinya pun sudah fix begitu nama-nama yang didapatkan, termasuk juga mungkin persiapan manasik haji terakhir misalnya untuk berangkat ini. Baik, jadi untuk pelunasan sekarang masih proses ya, jadi proses. Ada beberapa kabupaten kemarin kami juga sudah rapat Pak Kabid, inisiasi rapat seluruh kabupaten kota untuk monitoring pelunasan jamaah. Alhamdulillah ada beberapa kabupaten itu yang sudah hampir 100% ya Pak Kabid, sudah hampir 100%. Mereka udah pelunasan karena memang udah pelunasan 2020, mereka nggak narik, jadi aman gitu posisinya, ada di daerah tertentu seperti itu. Nah, terkait masalah persiapan manasik, jadi nanti insya Allah jamaah ini nanti akan diberikan lagi manasik selama sebanyak 6 kali pertemuan tadi itu setelah mereka melaksanakan pelunasan. Jadi setelah nama-nama sudah dirilis di kabupaten kota sudah masuk dan mereka melakukan pelunasan, nanti sampai pada batasnya nanti tanggal 20 itu, nah kalau mungkin ada yang mengundurkan diri segala macam tidak melunasi, maka akan ada mekanisme lanjutan kan begitu ya, pembayaran lanjutan. Nah setelah itu sebelum berangkat, pokoknya kalau ibaratnya kata itu besok berangkat, hari ini pun harus kita laksanakan manasik. Dia mereka tuh tetap mendapatkan hak ya, dapat mendapat hak jamaah kita yang akan berangkat tahun ini yang sudah melakukan pelunasan mendapatkan hak untuk manasik lagi. Jadi sekalipun sudah 2 tahun ini masa tunggu ini sudah ada manasik begitu, tapi tetap karena ini ada regulasi-regulasi baru, ada informasi-informasi baru yang perlu disampaikan kepada jamaah kita terkait dengan protokol kesehatan dan segala macamnya gitu ya, termasuk hak dan kewajiban jamaah kita ketika nanti berangkat menunaikan ibadah haji. Dan insya Allah itu tetap harus disampaikan manasik itu. Jadi ibaratnya besok berangkat nih Pak, hari ini harus disampaikan manasiknya kepada mereka gitu. Iya, dengan waktu yang kejar-kejaran seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Jadi manasik haji dibagi dua dua kategori. Jadi yang 4 kali di KUA kecamatan, yang 2 kali di Kabupaten Agama Kabupaten Kota. Nah, jadi total 6 kali. Jadi itu bagi mereka yang sudah melunasi nantinya. Jadi setelah mereka melunasi, nanti mereka akan dibina dengan manasik haji. Paling lambat kapan pelunasannya Pak? Ada deadline? Tanggal 20 Mei. 20 Mei. Iya, 20 Mei terakhir. Baik. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Terakhir mungkin saya ingin minta Pak Ahmad Ridani sebagai closing statement Pak. Silakan disampaikan. Saya kira dalam persiapan kita untuk jalur haji ini, saya harapkan kepada para jemaah haji supaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selain memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, juga mempersiapkan diri baik dari sisi ibadahnya juga dari sisi kesehatannya. Karena walaupun kita ibadah kita sudah bagus, kita memahami dengan baik manasik haji, tapi kalau nggak sehat bisa juga nggak berangkat nantinya kan. Jadi
jagalah kesehatan dan sebaik-baiknya, kemudian tingkatkan pemahaman kita tentang manasik haji, supaya nanti pada saat kita berhaji nanti kita bisa menjalankan rukun dan wajib haji dengan sempurna, sehingga kita berharap menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Iya. Pak Kabul, mungkin ada juga yang ingin disampaikan singkat saja, Pak. Baik, terima kasih. Jamaah yang berangkat tentu itu sudah harus memang persiapan yang matang ya, sebagaimana disampaikan Pak Kabid tadi, supaya mereka bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji dan nanti memperoleh haji yang mabrur. Dan tentu bagi jamaah yang masih tertunda ini karena memang kondisinya dibatasi seperti ini, ya tentu bersabar dan insya Allah pada saatnya nanti mudah-mudahan di tahun yang akan datang kuota normal bisa diberangkatkan, dan banyak cara lah insya Allah untuk meraih kemabruran, sekalipun mungkin belum bisa berangkat haji, insya Allah banyak sekali cara untuk mendapatkan haji yang mabrur itu dengan cara menambah ibadah kita di rumah, dan kemudian mungkin kita banyak sholat berjamaah di masjid dan segala macam, insya Allah itu juga nanti pahalanya sama dengan orang berangkat haji insya Allah. Jadi jangan berkecil hati bagi jamaah yang masih belum bisa berangkat, kan begitu ya. Baik. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad Rindani, Pak Kabul Budiono sudah hadir ya Aisyah. Iya betul, sudah hadir hari ini bersama kita dan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat nih ya untuk para pemirsa di rumah. Dan setelah ini kita masih punya informasi lain ya Erwin ya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Ngape.
Jauh mimpiku ya dari The Soulite. Kenapa Dan kok galau kayak? Oh, pengen naik haji. Pengen naik haji ya. Iya, tapi masih lama 28 tahun lagi ya. Daftar tunggunya lama gitu. Iya. Agak kaget juga akhirnya kita bisa mendengarkan suara merdunya Mas Denny hari ini ya. Iya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ngafe. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi dan juga solusi. Iya, betul. Masih bersama kami berdua dan kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, berbicara tadi galau-galaunya Denny dan ini juga mungkin terjadi kegalauan juga ya bagi masyarakat di Kutai Barat ini IC terkait dengan kelangkaan BBM. Wah. Nah, kita punya berita selengkapnya nih pemirsa untuk Anda berikut ini. Ini dia. Sejumlah kendaraan di Kutai Barat sejak pagi telah mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Tampak antrian ini terjadi di sejumlah SPBU. Warga berharap Pertamina dapat menambah stok BBM di Kutai Barat. Iya, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Barong Tongko, Kutai Barat. Antrian ini disebabkan oleh keterbatasan bahan bakar minyak yang ada di sejumlah SPBU dan agen penyuplai minyak dan solar atau APMS. Mayoritas warga memburu bahan bakar jenis Pertalite karena harganya paling murah di antara bahan bakar lainnya. Di sejumlah APMS, warga pun terpaksa mengisi kendaraan mereka dengan bahan bakar yang lebih mahal, yakni Pertamax, akibat beberapa APMS telah kehabisan bahan bakar jenis Pertalite. Kondisi ini tentu dikeluhkan warga lantaran selama ini bahan bakar yang tersedia di stasiun pengisian bahan bakar terbatas. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah dan Pertamina untuk menambah stok bahan bakar di Kutai Barat sehingga tidak mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak. Bupati Kutai Barat FX Siapan saat dikonfirmasi terkait kelangkaan BBM ini mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Pertamina untuk menambah pasokan BBM di Kutai Barat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Barong Tongko namun meluas di sejumlah kecamatan seperti di Kecamatan Melak dan Linggang Bigung. Jika BBM sudah langka di tingkat kecamatan, masyarakat di pedalaman akan lebih kesulitan, apalagi letak geografis Kutai Barat yang luas, ya. Iya. Nah, Kita ini agak miris ya. Prihatin juga begitu ya kondisi seperti ini terjadi dan harapannya ada solusi begitu agar kelangkaan ini bisa segera teratasi. Iya, semoga bisa cepat bertambah nih pasokan BBM di Kutai Barat karena memang kita kemana-mana butuh bahan bakar ya Erwin ya, karena kemana-mana kita butuh transportasi seperti itu dan agak sulit juga kalau misalnya bahan bakar harus jadi mahal. Iya betul, kita harapkan nanti solusi cepat dan tepat begitu untuk mengatasi masalah ini khususnya tadi di Kutai Barat. Betul. Nah selanjutnya seperti biasa ya Isi ya? Iya betul. Kita juga punya satu informasi yang akan kita luruskan nih hari ini pemirsa dan kali ini informasinya mengenai Menak minta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN. Seperti apa tuh informasinya tuh? Itu dia ya, ini dia di layar televisi Anda. Iya, sudah beredar foto tangkapan layar dari sebuah artikel dengan narasi bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji untuk dipakai pemerintah untuk proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN. Itu dia yang beredar begitu dilansir dari medcom.id klaim bahwa Menak Yakut Khalil Qomas meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk proyek pembangunan IKN adalah salah. Kepala Biro Humas Data dan Informasi HDI Kementerian Agama Ahmad Fauzin menegaskan narasi tersebut adalah hoax. Pasalnya Menak tidak pernah memberikan pernyataan tersebut. Di sisi lain, sebagaimana dilansir dari situs kemenak.go.id dijelaskan bahwa sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji. Iya. Nah ini ada aja ya Erwinnya yang selalu bikin-bikin berita-berita yang masih belum jelas nih kebenarannya gitu. Dan ini berbahaya kalau misalnya nyampe ke orang-orang yang tidak mengecek lagi, tidak cek, recheck, dan cross-check seperti itu karena akhirnya bisa disebarkan dan akhirnya menyebarkan berita disinformasi. Iya, dan kita juga tidak ingin ya karena terjadinya disinformasi ataupun juga penyebaran berita hoax ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Betul. Entah nanti misalnya kejadian-kejadian yang apa ya membuat kurang enak suasananya begitu ya. Yang jelas kita harapkan sekali lagi kalau mendapat berita apapun begitu harus di cross check lagi kebenarannya, dicari lagi mungkin ya Aisyah dari sumber-sumber
lainnya yang lebih terpercaya, lebih aktual, jadi kita nggak terjebak dalam informasi. Harus dipastikan dulu ini berita benar apa enggak ya, gitu. Itu dia yang paling penting sekarang, dan kita yakin juga masyarakat juga sudah semakin bijak, semakin dewasa dalam mengelola berita yang diterima, termasuk juga dalam literasi digital, begitu Aisyah ya? Iya, betul. Nah, ini sudah sampai akhir ya Erwin ya? Ya, tanpa terasa ya sudah hampir 1 jam kita menemani Anda semua pemirsa di Ngapreh. Banyak sekali obrolan menarik tadi mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian juga masalah lainnya yang sudah kita hadirkan di Ngapreh hari ini. Iya, tapi jangan berkecil hati karena besok kita masih akan kembali lagi ya Erwin di Ngapreh di setiap jam 11.30 sampai dengan 12.30 siang waktu Indonesia Tengah. Iya, kalau masih kangen sama The Soullight, sama IC dan juga teman-teman yang lainnya, besok jangan lupa tetap di Ngapreh 11.30 sampai 12.30. Dan seperti biasa IC di tengah-tengah kita ini selalu hadir Modi ingin memberikan pesan juga untuk para pemirsa di rumah untuk beralih ke TV digital karena bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Akhirnya saya IC Gunadi dan saya Erwin Syah undur diri dulu untuk siang hari ini di Ngapreh. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat siang, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati.